wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in jambil awliya wa sahada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani wa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni wa khususan ila al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti amadana Allahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kajian tafsir Jalalain kita sampai di surah Al-An'am juz 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwalladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajalan wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Surat Al-An'am Makkiyah illa wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Surah Al-An'am ini adalah surah Makkiyah, yaitu surah Makkiyah itu surah yang diturunkan sebelum hijrah, walaupun turunnya di Madinah. Madaniyah adalah surah atau ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah, walaupun turunnya di Mekah. Jadi ini Makkiyah itu bukan maksudnya turunnya di Mekah, tapi sebelum hijrah. Madaniyah bukan berarti turunnya di Madinah. Kalau turunnya nanti di Taif macam mana? Tidak di Mekah, tidak di Madinah. Masuk ke mana? Taifiyah. Ya tidak. Jadi yang ada itu hanya Makkiyah sama Madaniyah. Jadi definisi Makkiyah dan Madaniyah yang paling masyhur, yang paling muktamad itu Makkiyah, ayat-ayat atau surah-surah yang diturunkan sebelum hijrah, dan Madaniyah yaitu yang diturunkan setelah hijrah, dimanapun turunnya.
Jadi surah Al-An'am ini surah Makkiyah illa wa ma qadarullah haqqa qadri. Al-ayat al-thalas. Jadi kecuali 3 ayat. Jadi dimulai dari wa ma qadarullah haqqa qadri, ini madaniyah. Maksudnya apa? Ayat yang 3 ini itu diturunkan setelah hijrah. Selain itu sebelum hijrah semua. Kalau sebelum hijrah Makkiyah mesti di suratul Al-An'am nanti banyaknya ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu madaniyah, itu setelah hijrah. Karena orang-orang yang perkembangan Islam sudah tambah, dakwah Rasulullah tambah maju. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Awal-awal dakwah, awal-awal Islam, umat Islam belum banyak, ya ayyuhan nas, wahai manusia, masih mendakwai orang-orang kafir Quraisy. Makanya ya ayyuhan nas itu menjadi tanda ayat Makkiyah. Ya ayyuhalladzina amanu, kalau ada surat ya ayyuhalladzina amanu madaniyah tuh. Nah, itu menjadi tanda. Karena Islam di Madinah sudah maju, hanya ayatnya pun yang turun wahai orang-orang yang beriman. Wa inna qul ta'alau. Nah, juga ada lagi ayat qul ta'alau, 3 ayat berikutnya itu juga madaniyah. Mi'atun wa khamsun aw sittun wa sattuna ayah. Jumlah ayatnya 165 ataupun 166 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu wa wal wasfu bil jamil sabitun lillah wa wal muradu al i'lam bidzalika lil iman bihi awis sana bihi au huma ihtimalat afyaduha atsalis qala asy-syekh fi suratul kahfi. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Khassawma bidzikri li'anna ma'azamul makhluqat lin-nazirin. Kenapa Allah kok menyebutkan langit dan bumi? Karena langit dan bumi ini adalah ciptaan Allah yang terbesar kalau dilihat dari mata. Kalau kita tidak pakai mata ini, yang paling besar langit sama bumi. Nah, makanya di sini pun ayat ini Allah menggunakan bahasa yang menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala dzulumati wan nur, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegelapan, gelap dan cahaya. Jadi gelap itu Allah yang menciptakan, cahaya pun Allah yang menciptakan. Sampai hari ini siang dan malam tidak satupun profesor manusia yang bisa menggantinya. Siapa yang ngatur? Kok bisa ada malam, ada siang? Itu kenapa kok bisa ya? Padahal bulan, matahari, bumi ini tak ada talinya, tapi dia berputar dengan begitu tertib, begitu konsekuen. Itu pasti ada yang ngatur, tak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Jadi Allah yang menciptakan gelap malam, Allah ciptakan gelap. Matahari tenggelam, Allah sembunyikan di sebelah sana. Besok siang lagi itu terus. Saking dah biasa kita lupa bahwa ini ada yang mengatur. Saking udah biasa. Dianggap ini kan sudah sudah aturan alam memang begini. Gitu. Jadi menghilangkan kekuasaan Tuhan di situ. Semua Allah yang ngatur. Tidak mungkin itu bisa berjalan dengan sendirinya. Wa jalal zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir, dengan adanya dalil ini, sudah ada dalil Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan gelap, Allah ciptakan terang. Bi rabbihim ya'dilun, mereka tetap lari dari
Tuhan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Yusawwuna ghairahu fil ibadah. Jadi berpaling dari Allah. Sudah jelas Allah Tuhan yang mereka sembah itu tidak bisa menciptakan langit dan tidak menciptakan bumi. Tak bisa. Dan bahkan itu termasuk makhluk yang diciptakan. Berhala-berhala itu ketika ada banjir, ya, tenggelam dia, siapa yang selamatkan? Siapa? Berhala-berhala yang mereka sembah, ada banjir besar, tenggelam, siapa yang selamatkan? Hambanya. Jadi hamba ini menyelamatkan Tuhannya, terbalik. Jadi langit dan bumi ini sudah jelas Allah yang menciptakan, tapi kenapa mereka ini kok malah berpaling dari Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajalan. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian dari tanah. Bi khalqi abikum Adam minhu, yaitu dengan menciptakan Nabi Adam dari tanah. Maksudnya Allah menciptakan kalian itu dari tanah, maksudnya Nabi Adam atau kita itu yang manusia pertama itu Allah ciptakan dari tanah. Berarti kita ini aslinya pun tanah. Karena atuk yang pertama itu tanah. Summa qada ajala lakum tamutuna indan tihaihi. Kemudian Allah menetapkan, memutuskan ajal, ya, hidup nanti kalian akan mati. Allah yang menetapkan. Allah yang menetapkan. Sekarang masalah umur aja itu semuanya yang ngatur Allah. Manusia umurnya kisaran zaman sekarang yang di bawah 100, 90, 80, 70, 60 manusia. Nyamuk umurnya berapa hari? Kan gitu. Hewan ini sudah masing-masing. Semua ada yang ngatur. Coba umpamanya nyamuk itu umurnya macam manusia, macam mana? Ini terlepas alam ini berjalan sendiri, tak ada yang ngatur. Nyamuk umur dia 60 tahun. Macam mana? 60 tahun. Umur dia Allah mengatur, manusia sekian. Wa ajalu musamman indahu tsumma antum tamtarun. Dan ajal yang sudah dicetak, maksudnya musamman ini sudah disebutkan, sudah dinamai, sudah ditentukan. Indahu liba'thikum, untuk kalian dibangkitkan. Suma'an antum tamtarun, kemudian kalian wahai orang-orang kafir, kalian ragu fil ba'si ba'da ilmikum anau tida'u khalqikum wa ma qadara ala ibtida'i wa ma qadara ala al-ibtida' fa wa ala al-i'adati aqdar. Nah, sekarang Allah sudah tetapkan umur, nanti akan mati. Dan kemudian Allah juga nanti akan menetapkan bahwa kalian ini akan dibangkitkan. Jadi kalian akan dibangkitkan. Suma antum tamtar, tapi kalian ragu. Masya Allah. Kita cobalah, kita tak usah kita mikir orang-orang kafir Quraisy. Kekuatan iman kita, kedalaman iman kita terhadap hari kebangkitan itu seperti apa? Yakinnya tuh. Yakinnya seperti apa? Besok kita mati terus hidup lagi. Maksudnya ini masukkan ke dalam hati. Aku seyakin apa ya? Orang-orang kafir itu ragu. Orang udah mati, masa hidup lagi? Makanya kata Al-Imam di sini, Imam Jalaluddin katanya, wa man qadara 'alal ibtida' fa huwa 'alal i'adati aqdar. Barang siapa yang mampu membikin pertamanya, maka dia mengulangnya lagi itu akan lebih mudah. Allah pertama menciptakan manusia ini tanpa ada apa-apa, tak ada apa-apa. Kemudian Allah ciptakan, jadi
Mana bukti dia? Ini cuma ini kan bukti ciptaan Allah nih, ya kan? Mana ada manusia bisa ciptakan? Tak ada. Ini Allah yang ciptakan kita semua. Asalnya tidak ada apa-apa, kemudian Allah ciptakan bisa jadi. Maka untuk hari kebangkitan itu mengulang saja, maka itu akan lebih mudah secara akal. Ya, untuk mengulang nanti sudah ada bahannya, masih ada. Ya, tulang-tulangnya ininya masih ada. Lebih mudah, wong tidak ada apa-apanya. Pertama Allah bikin bisa kok, apalagi cuma sekedar ngulang. Kita ada di dunia ini saja nih, itu kalau dipikir tak masuk akal. Macam mana kita bisa ada nih? Macam mana kita bisa ada? Maka di akhirat juga kalau kita pikir, ya begitu nanti kasusnya. Bahkan kalau di akal-akalin lebih masuk sana mestinya, karena sudah ada bekas-bekas kehidupan, tinggal dibangkitkan lagi. Inilah masalah keimanan ini. Kalau kita tak percaya berarti sama dengan orang-orang kafir. Kalau dah mati sudah jadi debu sudah. Itu. Masya Allah. Allah marzuqna yaqinan ya Rabbal alamin. Wa huwa allazi fis sama'. Ini nih. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa huwa Allah, dialah Allah mustahiqun lil ibadah, yang berhak untuk disembah, fis samawati wa fil ardi, di langit dan di bumi. Wa huwa Allah fis sama wa fil ard, maksudnya Allah inilah yang berhak disembah di langit dan di bumi. Maksudnya di seluruh alam ini wajib menyembah Allah dimanapun beradanya. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum, Allah mengetahui sir kalian, hati kalian, batin kalian. Wajah rokum, dan Allah mengetahui zahir kalian, tahu. Yang dizahirkan Allah tahu, yang dibatinkan pun Allah tahu. Ma tusiruna wa ma tajharuna bihi bainakum. Wa ya'lamu ma taksibun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian lakukan, min khairin wa syarrin, dari yang baik dan yang buruk. Lah terus tidak ada rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada rahasia. Kita nak di hati kita ini ada apa, Allah tahu. Pokoknya orang nipu orang lain ketipu, Allah tak bakal ketipu. Allah tahu dia itu nipu. Allah itu mengetahui yang zahir dan yang batin. Allah itu Tuhan kok. Kekuasaan maha kuasa yang tidak terbatas, Tuhan. Wa ma ta'tihim min ayatin, apa-apa yang datang kepada mereka, yaitu ahlu Makkah, penduduk Makkah, min ayatin, min ayati rabbihim, yaitu dari satu ayat dari ayat-ayat Tuhan mereka, yaitu dari ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, illa ma kanu anha mu'ridin, maka kecuali mereka berpaling dari ayat tersebut. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Faqad kadzabu bil haqq, dan sungguh mereka mendustakan kebenaran.
Bil haq yaitu kebenaran apa? Bil Quran. Quran, mereka nggak percaya sama Quran. Orang kafir Quraisy nggak percaya sama Quran. Lamma ja'um, ketika Quran itu datang kepada mereka, fasawfa ya'tim amba umakanu biyastazion, maka akan datang kepada mereka cerita-cerita akibat cerita-cerita tentang akibat yang terjadi dari mereka yang menghinakan Al-Quran. Orang kalau sudah meremehkan Al-Quran, menghinakan Al-Quran, mesti dia kena azab Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai zaman dulu. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na bihim ila Syam wa ghairiha. Di dalam perjalanan mereka ke Syam. Orang Arab itu kan suka musafir ke sana ke Syam. Apakah mereka tidak melihat kam ahlakna min qabli min qarnin, berapa banyak telah kami musnahkan orang-orang sebelum mereka, min qarnin ummatin minal umamil madiyah, dari satu kurun, yaitu dari satu umat, dari umat-umat terdahulu. Makannahum fil ardh, yang kami beri mereka tempat di bumi ini. Bil quwwati wassa'ah, Allah beri kekuatan, kami beri kelapangan. Malam numakkil lakum, yaitu apa-apa yang tidak kami berikan kepada kalian. Kekuatan mereka dulu lebih kuat. Umat-umat terdahulu itu lebih kuat. Jadi kekuatan ini tidak seperti kalian nih, lemah-lemah. Umat dulu, kata Allah, kami berikan mereka kekuatan. Umat-umat terdahulu. Apakah mereka itu tidak melihat bahwa umat-umat, kami telah membinasakan umat-umat terdahulu yang kami beri dia tempat di bumi ini dan beri dia kekuatan yang kami tidak berikan kepada kalian. Lebih kuat tapi mati juga kena azab Allah Subhanahu wa taala. Lu kamu ini lemah-lemah kok malah nak ngelawan Allah Subhanahu wa taala. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim, dan kami utus langit, yaitu hujan, alaihim midraran, kepada mereka, midrar, deras terus tak berhenti hujan. Jadi orang ini nak mati itu, kalau Allah menghendaki senang aja, pakai air mati semua, tak perlu pakai bom. Pakai air, bayangkan, atau airnya ditahan, mati juga. Jadi Allah tuh menghancurkan umat terdahulu itu diantaranya ya pakai air, dikasih hujan. Wa arsalna samaa'a 'alaihim midra, dan kami utus langit, yaitu hujan, deras terus tidak berhenti-henti kepada mereka. Wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim, dan kami jadikan sungai-sungai itu mengalir dari bawah rumah mereka. Wow, jadi banjir, jalan tuh jadi sungai. Tengok, bayangkan, terjadi kan macam zaman sekarang. Inilah bahasanya ini. Maksudnya wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah rumah-rumah mereka. Tengok kalau pas kita tengok video tuh ada banjir tuh, jalan tuh jadi sungai, mobil-mobil hanyut, ini hanyut, jalan jadi sungai. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim. Tahtihim, ini rumah
depannya jadi sungai, bawahnya jadi sungai. Orangnya naik ke atas semuanya, naik di atap. Sama ternyata. Di Quran sudah disebutkan. Jalan-jalan apa halaman semuanya jadi sungai. Mengalir bahasanya Allah wa ja'alnal anhar. Kami jadikan sungai-sungai itu di bawah rumah mereka. Fa ahlaknahum bidzunubihim, dan kami musnahkan mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Tengok, Masya Allah, dengan banjir Allah mengazab. Bitakdzibihimul anbiya, dengan karena mereka mendustakan para nabi. Kalau Allah dah marah habis. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Habis. Semuanya habis di bawah air. Habis. Kemudian kata Allah, ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian kami menciptakan lagi setelah mereka umat yang lain, ganti baru. Ini brengsek-brengsek semua, matikan semuanya. Allah ciptakan lagi umat yang lain. Senang aja. Allah dah bosan, ganti. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian kami menciptakan setelah mereka punah habis, kami menciptakan lagi umat yang baru lagi. Walau nazzalna 'alaikal kitaba fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin wa qalu laula unzila 'alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzurun. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan seandainya kami turunkan kepadamu kitab di dalam kertas, ya, berupa kertas, kami turunkan kepadamu kitab yang berupa kertas. Falamasuhu biaydihim, kemudian mereka memegangnya dengan tangan mereka. Laqala alladzina kafaru, maka sungguh orang-orang kafir akan berkata in hadza illa sihrun mubin. Sungguh ini adalah sihir yang nyata. Kitab suci dibilang sihir. Kalau aku turunkan kitab suci itu pakai kertas, ya, turun, wap, kertas, dipegang dia. Ini sihir ini, kata orang-orang kafir. Apa ini? Sihir ini, bukan iman. Wa qalu laula unzila alaihi malak, maka mereka berkata, seandainya kenapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad itu malaikat? Ngapa sih kok diturunkan Al-Quran kayak gitu? Ngapa kok tak turunkan malaikat aja? Kata mereka, orang-orang kafir ini. Walau anzalna malakal lakudiyal amr, maka sungguh, makanya Al-Quran itu kan turunnya kan tidak kertas langsung gini. Ada kitab jatuh dari langit bulat-bulat. Ini Quran. Maksudnya kalau begitu nanti orang-orang kafir megang itu, ini sihir nih. Makanya Al-Quran wahyu kan sifatnya tidak begitu. Turun dibawa malaikat Jibril melalui mimpi, ya, dihafalkan para sahabat, ditulis oleh Rasulullah, ditulis oleh sahabat. Itu caranya begitu, enggak langsung satu kitab jatuh dari langit. Kalau gitu mesti harus kok ada kitab tahu simsalabim abrakadabra kan gitu.
Masih ini sihir nih. Sihir kan macam gini. Wah, ada nih, kan gitu kan. Maka jadi didengarkan kalau lah ayat Al-Quran itu diturunkan langsung dia berupa kertas, berupa buku. Tahu gini. Tahu zup ada. Kata orang sihir tuh, tengok-tengok, ini sihir nih. Tak bisa, sihir. Terus kata mereka, cobalah, kenapa kok tak dikasih malaikat? Turunkan aja bersama Muhammad tuh malaikat. Supaya malaikat ini nanti bilang sama orang, ini nabi, ini betul ikut. Kenapa enggak gitu? Katanya, walau anzalna malakal lakudiyal amr, maka seandainya kami turunkan malaikat kamaktaruhu, seperti yang mereka sarankan, yang mereka usulkan, falam yu'minu, maka mereka tidak akan beriman juga. Lakudiyal amr, maka urusan itu akan ditunaikan, maksudnya maka celakalah mereka. Nanti kalau betul lah malaikat tuh diturunkan betul, langsung ngomong depan mereka, ini nabi, kau harus ikut, kalian harus ikut, harus iman nih. Tak bakal iman juga orang itu, maka mereka akan binasa. Summa la yunzurun, kemudian mereka tidak diberi tempo, tak ada cerita, langsung ditunaikan azabnya. Tak ada nanti, tak ada kontan, amr. Begitu tidak beriman, langsung azab itu turun. Itu la yunzurun, itu yumhaluna li taubatin aw ma'dziratin ka'adatillahi fiman qablahum min ihlakihim inda wujudi muqtarihim idza lam yu'minu. Jadi mereka ya langsung diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti kebiasaan umat-umat terdahulu, sur iman tak mau azab, iman tak mau azab. Umatnya Nabi Muhammad enak, tak iman pun tambah kaya. Ya. Umat Nabi terdahulu tak iman, azab, kasih banjir, kasih gempa, kasih macam-macam. Umat Nabi Muhammad tak iman, duit tambah banyak pula tuh. Mantap. Cuma jadi azabnya tidak spontan. Dia tambah lupa istidraj, tambah lupa, tambah jauh. Tambahlah kau menyanyah. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajula walalabasna alaihim ma yalbisun. Dan seandainya kami jadikan dia, maksudnya malaikat itu yang diturunkan kepada mereka itu malaikat, maksudnya bukan Quran, malaikat aja. Seandainya kami jadikan dia yang diturunkan itu malakan berupa malaikat, la ja'alnahu rajulan, maka sungguh kami akan jadikan ia berupa seorang laki-laki. Kalau umpamanya seandainya yang diturunkan itu kok malaikat, maka kami akan jadikan dia berupa seorang laki-laki. Ala surati liyatamakkanu min ru'yatihi idz la quwwata lil bashari ala ru'yatil malak. Supaya apa? Supaya manusia sanggup untuk melihatnya, karena manusia itu tidak ada kekuatan untuk melihat malaikat. Maka malaikat itu Allah akan rupakan menjadi manusia berupa seorang laki-laki supaya orang bisa melihat. Maksudnya gitu, kalau lah memang nak turunkan malaikat, aku jadikan laki-laki, ya, seorang menjadikan manusia berupa manusia seperti manusia, agar manusia bisa melihatnya. Kalau enggak sanggup manusia itu menatap malaikat, enggak kuat. Walalabasna alaihim ma yalbisun, dan sungguh kami akan memakaikan dia apa-apa yang mereka pakaikan. Maksud malaikat itu akan pakai baju seperti manusia juga. Ala anfusim bi ayyakulu ma hadza illa basyarum mithlukum. Lah kalau dah gitu, terus macam mana? Ya orang apa? Ini kan sama seperti manusia mati kita juga, kan?
tetap mereka akan nolak. Dia dah minta. Ini kalau diturunkan kitab itu berupa kertas, mesti dia bilang ini sihir. Kalau mereka minta kenapa tak diturunkan malaikat? Kalau diturunkan malaikat, malaikat langsung tak bisa lihat, tak kuat manusia untuk melihat. Maka kata Allah, aku ciptakan malaikat, turunkan malaikat, tapi aku rupakan menjadi seorang manusia laki-laki, dan aku akan beri pakaian seperti mereka. Terus mereka mesti akan bilang, ini kan manusia macam kami. Tetap mereka akan menolak, tak percaya juga. Repot. Nah itu repot. Wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.